Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan, amatiran, ala gue. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga ya. Bahas apa hari ini? Gue akan membahas dari sebuah podcast ini ya. Fabrizio Romano memberikan informasi di belakang layar ini. Menarik menurut gue terkait dengan bursa transfer Januari Manchester United. Jadi ada 1, 2, 3 nama pemain yang tentu saja ada kaitannya dengan Manchester United yang ternyata di belakang layar ini ada sesuatu yang terjadi. Kita tahu di bursa transfer Januari, ya Manchester United tidak melakukan pergerakan. Ini gue berbicara terkait dengan tim utama dari Manchester United, tidak ada pergerakan. Artinya tidak ada pemain yang datang, tapi di sisi lain juga tidak ada pemain yang lepas. Semua pemain sama ini. Betul-betul sama situasinya. Tidak ada sesuatu yang berganti. Walaupun head coach dari Manchester United ini berganti dari Ruben Amorim ke Michael Carrick. Nah ternyata pergantian ini juga yang menjadi faktor kunci di nama pertama yang akan gue singgung, yaitu adalah Kobbie Mainoo. Fabrizio Romano mengatakan ya bahwa sebenarnya dia berpendapat kalau Kobbie Mainoo ini sangat-sangat dekat untuk meninggalkan Manchester United di bursa transfer Januari kalau Ruben Amorim tetap berada di klub. Jadi kalau Ruben Amorim tidak dipecat gitu ya, jadi Kobbie Mainoo punya peluang besar akan meninggalkan Manchester United. Napoli sangat terdepan ini melakukan pembicaraan dengan Kobbie Mainoo. Tapi Napoli sendiri juga memiliki berbagai keterbatasan di market. Lalu setelahnya Michael Carrick datang dan merubah masa depan dari Kobbie Mainoo. Ya, kita tahu bagaimana Kobbie Mainoo ini sangat kesulitan, sangat berjuang keras sekali untuk bisa mendapatkan sebuah tempat di sistem dari Ruben Amorim. Di mana ya dengan 2 gelandang tengah, satu nampaknya sudah diplot untuk Bruno Fernandes, gelandang yang lainnya ini diharapkan memang punya tipikal bertahan yang lebih baik, sehingga nampaknya profil ini tidak cocok untuk Kobbie Mainoo. Sementara 2 gelandang serang di depan ini nampaknya juga sudah diberikan untuk pemain lainnya juga ya kan, misalnya seperti kayak Cunha ataupun juga Bryan Mbeumo. Jadi tempat untuk Kobbie Mainoo memang sangat sulit, sangat sempit. Sementara Kobbie Mainoo sangat membutuhkan menit bermain, terutama untuk menjaga peluangnya ya masuk ke tim nasional Inggris di Piala Dunia, sehingga ada hal yang tidak cocok. Ya menurut gue ini juga hal yang tentu saja ini merupakan realita. Realita artinya memang sistem dari Ruben Amorim tentu saja tidak bisa mengakomodir beberapa pemain. Tidak semuanya bisa diakomodir, apalagi bahkan sebagian besar kalau menurut gue melihat sistem ini kan sistem yang baru. Di periode sebelumnya Manchester United tidak bermain dengan sistem ini. Pertanyaan gue adalah, ini ketika memutuskan untuk mengambil Ruben Amorim, manajemen apakah juga sudah mempertimbangkan hal-hal seperti ini? Cuman ya itu sudah terjadi, sudah selesai. Michael Carrick datang dan ternyata ini merubah situasi dengan Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo bahkan sekarang menjadi menurut gue pemain andalan, kalau tidak menjadi salah satu pilar ya. Gue katakan di sistem dari Michael Carrick ini ada 3 pilar ya, di tengah itu 2 gelandang pivot dan 1 gelandang serang. Kalau dari namanya tentu saja Kobbie Mainoo, Casemiro dan juga Bruno Fernandes dengan tugas dan juga karakter yang berbeda-beda ya, sehingga ya, menurut gue situasi ini sangat berubah drastis untuk Kobbie Mainoo. Situasi yang berubah juga ini terkait dengan nama Wilfred Ndidi. Fabrizio Romano mengatakan kalau sebenarnya Wilfred Ndidi ini ditawarkan ya menjadi sebuah peluang untuk Manchester United. Ndidi sangat ingin melakukan pergerakan, artinya perpindahan, tapi Manchester United yang memutuskan dengan segera untuk tidak melanjutkan prosesnya. Nah ini menarik ya, jadi tidak melanjutkan prosesnya. Artinya apa? Sudah ada tahapan-tahapan, mungkin tahapan awal terkait dengan mungkin penjajakan ataupun komunikasi yang dilakukan dengan pihak dari Wilfred Ndidi. Pihak dari Wilfred Ndidi pun juga menanggapi dengan positif nih minat katakanlah seperti itu dari Manchester United. Kita tahu bahwa memang lini tengah dari Manchester United ini menjadi
menjadi masalah atau justru katakanlah tantangan ya untuk memang dikelola sampai dengan akhir musim nanti. Kalau kita berbicara terkait dengan kedalaman skuad, ini situasi yang sebenarnya tidak ideal ya. Manchester United sangat-sangat terbatas dari sisi kedalaman skuad, pun juga dari sisi kualitas untuk lini tengahnya. Menurut gua oke, kita saat ini ada Kobbie Mainoo, ada Casemiro, tapi ketika ada gangguan misalnya di salah satunya, ini akan membuat keseimbangan yang berbeda lagi. Kita tahu misalnya di beberapa pertandingan bersama dengan Michael Carrick, setelah pergantian-pergantian itu dilakukan, terutama di lini tengah ya, dan ya kita lihat juga ada perubahan kualitas permainan, sehingga menurut gua memang lini tengah menjadi hal yang ataupun menjadi titik yang kalau seandainya bisa diperbaiki ini lebih baik. Cuman Manchester United ternyata memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu, tidak disebutkan secara jelas di bagian podcast dari Fabrizio Romano ya. Ini apa pertimbangannya? Kan kemungkinan menurut gue adalah ya Manchester United lebih menyimpan dalam tanda kutip amunisinya untuk digelontorkan nanti di musim panas, sehingga pergerakan untuk mendatangkan Wilfred Ndidi ini dihentikan. Dari sini menurut gue mungkin kemungkinan besar Wilfred Ndidi inilah yang disebutkan sebagai nama yang dirahasiakan ya, yang memang disebut-sebut Manchester United melakukan pendekatan nama yang bermain di Eropa, punya pengalaman di Liga Inggris, dan ya Manchester United melakukan komunikasi, tapi itu tidak terjadi. Nah, kabar terakhir atau nama terakhir adalah Harry Maguire. Ternyata Fabrizio Romano mengatakan ada sebuah kemungkinan dari Italia untuk Harry Maguire. Sebuah klub Italia ini bersiap untuk membayar biaya transfer untuk Harry Maguire di bulan Januari. Tapi Manchester United dan Harry Maguire keduanya mengatakan tidak untuk peluang tersebut. Nah, ini juga informasi yang menurut gue menarik. Kenapa? Kontrak dari Harry Maguire ini akan berakhir di musim panas nanti. Artinya, kalau Manchester United memang ingin melepas Harry Maguire, di bulan Januari inilah kesempatannya. Dengan artinya mendapatkan income ya, pemasukan di bulan Januari inilah kesempatannya. Karena kalau Harry Maguire lepas di musim panas ya secara gratisan pastinya. Peluang itu ada, jadi ada ada minat yang konkret disebutkan demikian oleh Fabrizio Romano dari sebuah klub Italia. Tidak dikabarkan klub mana ya, tapi memang sangat konkret sekali. Mereka ingin bahkan membayar, mereka tidak ingin menunggu sampai musim panas, mereka ingin melakukannya di musim dingin dan mereka siap untuk membayar biaya transfer. Tapi yang menarik juga bagaimana Manchester United dan juga Harry Maguire, kedua pihak ini mengatakan tidak. Nah, ini menarik menurut gua kalau dianalisa sedikit ya secara ringan amatiran. Artinya apa? Baik pihak dari Manchester United dan juga Harry Maguire tidak ingin berpisah di bulan Januari. Jadi ini menarik, harus dipertegas, di bulan Januari. Manchester United tetap ingin bersama dengan Harry Maguire. Harry Maguire juga tetap ingin bersama dengan Manchester United di bulan Januari. Pertanyaannya, apakah setelah bulan Januari apakah setelah musim ini selesai di musim panas nanti, kedua belah pihak ini baik Manchester United ataupun juga Harry Maguire akan melanjutkan kerjasama? Menurut gua sangat serius nampaknya ya, sangat serius kedua pihak ini sedang melakukan pembicaraan menurut gua dari ringan amatiran, dari apa yang terjadi saat ini. Bahwasanya sudah disepakati atau 100% pasti akan terjadi, belum. Kemungkinan batal itu tetap ada. Tapi tujuannya sama-sama gitu loh. Baik dari Manchester United maupun juga dari pihak dari Harry Maguire ingin melanjutkan kerjasama ini. Sehingga ya mereka menolak kemungkinan untuk berpisah di bulan Januari. Mereka akan terus berlanjut sampai dengan musim panas nanti. Dan akan melihat ini situasinya akan seperti apa. Pembicaraannya akan kemana, negosiasinya akan juga berujung bagaimana gitu ya menurut gue. Tapi memang ada semacam kayak harapan yang cukup besar dari kedua belah pihak ya untuk tetap bekerja sama satu dan yang lainnya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kabar-kabar yang tadi, ada pendapat seperti biasa, haruskah Manchester United memperpanjang kontrak dari Harry Maguire? Bagaimana juga dengan nasib dari Kobbie Mainoo? Apakah akan terus menjadi pemain yang vital untuk lini tengah Manchester United?
Silahkan drop di kolom komen apakah sebuah kesalahan juga nih Manchester United tidak mendatangkan Wilfried Ndidi di musim dingin kemarin, di bursa transfer musim dingin kemarin. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.